Namanya Arif. Seorang pemuda sederhana asal Nganjuk, Jawa Timur. Lahir dari keluarga kecil yang hidup pas-pasan, Arif tumbuh dengan satu tekad yang terus menguat seiring waktu, mengubah nasib keluarganya. Ayahnya hanyalah buruh serabutan, sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah yang penghasilannya tak pernah cukup untuk menabung masa depan. Setiap malam, Arif sering terjaga, menatap langit-langit rumah, memikirkan satu pertanyaan yang sama. Sampai kapan hidup begini? Kesempatan itu akhirnya datang ketika seorang kenalan lama menawarkan jalur kerja ke Korea Selatan. Bukan pekerjaan mewah. Hanya sebagai teknisi AC, membersihkan, memperbaiki, dan memasang pendingin udara di rumah-rumah orang. Namun bagi Arif, itu bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah jalan keluar. Hari keberangkatan menjadi hari paling berat sekaligus paling berani dalam hidupnya. Ibunya menangis diam-diam di dapur, menyembunyikan air mata agar tak melemahkan langkah anaknya. Ayahnya hanya menepuk bahu Arif sambil berpesan singkat, "Jaga dirimu. Jangan jual harga diri demi apapun." Pesan itu tertanam kuat di hati Arif. Meski ia belum tahu, pesan itulah yang kelak akan diuji paling keras. Korea Selatan menyambut Arif dengan dingin yang menusuk tulang. Bahasa asing, wajah-wajah tak dikenal, dan ritme hidup yang terasa begitu cepat membuatnya sadar. Hidup sebagai perantau tak pernah mudah. Hari pertamanya bekerja diisi dengan beberapa panggilan servis kecil, apartemen sederhana, toko, dan kantor. Semua berjalan biasa. Hingga menjelang sore, sebuah panggilan masuk ke ponsel kerjanya. Alamat yang tertera membuatnya terdiam. Sebuah kawasan elit, jauh dari pusat kota. Rumah-rumah besar berdiri megah dengan pagar tinggi dan halaman luas. Saat mobil servis berhenti di depan rumah tujuan, Arif menelan ludah. Bangunan itu bukan sekadar rumah, melainkan rumah mewah bak istana. Seorang perempuan paruh baya membukakan pintu. Penampilannya elegan, tutur katanya tenang, dan sorot matanya tajam seolah mampu membaca pikiran siapapun yang berdiri di hadapannya. "Silakan masuk," ucapnya singkat. Arif menunduk sopan, lalu mulai memeriksa AC di ruang utama. Namun sejak langkah pertamanya di dalam rumah itu, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Tatapan sang pemilik rumah terlalu lama mengamati gerak-geriknya. Pertanyaannya tak lagi soal pekerjaan, melainkan tentang asal-usul, keluarga, dan kehidupan pribadinya. Arif mencoba tetap profesional. Namun ia tak menyadari, hari itu bukan sekadar hari kerja pertamanya. Hari itu adalah awal dari ujian terbesar dalam hidupnya. Ujian antara uang, kenyamanan, dan harga diri. Sejak hari itu, hidup Arif tak lagi berjalan seperti sebelumnya. Panggilan servis ke rumah mewah itu kembali datang. Bukan sekali, bukan dua kali, melainkan berulang-ulang, dengan alasan yang terkadang terasa dibuat-buat. AC yang baru saja dibersihkan kembali, bermasalah. Remote yang tak berfungsi. Bahkan sekadar meminta Arif memeriksa suhu ruangan. Awalnya Arif menganggap itu bagian dari pekerjaannya. Namun perlahan, ia mulai menyadari satu hal. Perempuan itu sengaja memanggilnya. Setiap kunjungan selalu disertai jamuan, makanan mahal, minuman hangat, dan pembicaraan yang kian personal. "Kerja keras sekali kamu," ucap perempuan itu suatu sore. "Teknisi lain tak setelaten kamu." Arif hanya tersenyum sopan. Ia tahu, pujian di negeri orang seringkali punya makna ganda. Suatu hari, setelah pekerjaan selesai, perempuan itu memanggil Arif ke ruang tamu. Nada suaranya kali ini berbeda, lebih pelan, lebih serius. "Aku tahu hidupmu tidak mudah," katanya. "Kau datang dari jauh, meninggalkan keluarga, demi uang." Arif terdiam. Tak satupun orang di Korea yang pernah berbicara padanya sejujur itu. Lalu perempuan itu mengeluarkan sebuah amplop tebal dan meletakkannya di atas meja. Jumlahnya setara gaji beberapa bulan. "Anggap saja bonus," ucapnya ringan.
Asal kamu bersedia lebih sering datang dan membantu hal-hal lain. Kalimat itu menggantung di udara. Tak diucapkan secara terang-terangan, namun maknanya jelas. Jantung Arif berdegup kencang. Bayangan ibunya yang menua di warung kecil, ayahnya yang sakit-sakitan, serta hutang keluarga yang menumpuk, semuanya berputar di kepalanya. Uang sebanyak itu bisa melunasi hutang, mengirim tabungan ke kampung, mengubah hidup keluarganya dalam sekejap. Namun di sisi lain, suara ayahnya terngiang jelas. Jangan jual harga diri demi apapun. Arif tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu berpikir. Namun godaan tidak berhenti di sana. Hari-hari berikutnya, perempuan itu semakin memanjakannya. Memberinya jam kerja ringan, bayaran lebih besar. Bahkan menawarkan tempat tinggal sementara agar Arif tak perlu tinggal di asrama sempit. Sedikit demi sedikit, Arif mulai membenarkan keputusannya sendiri. Ini hanya sementara, batinnya. Aku lakukan demi keluarga. Tanpa ia sadari, langkah kecil itu adalah awal dari kesalahan besar. Ia mulai hidup nyaman. Pakaian bagus. Makanan mahal. Uang mengalir lebih cepat dari sebelumnya. Namun setiap malam, saat sendirian, Arif merasakan kekosongan yang tak bisa diisi oleh kemewahan. Hatinya gelisah. Tidurnya tak pernah nyenyak. Ada beban berat yang menekan dadanya. Ia tahu, ia sedang berjalan di jalan yang salah. Suatu malam, Arif menerima telepon dari kampung. Ibunya berbicara dengan suara bergetar. Kamu sehat, nak? Ibu cuma ingin dengar suaramu. Pertanyaan sederhana itu justru membuat Arif hampir menangis. Ia menyadari, meski uang mulai banyak, ia kehilangan ketenangan. Di cermin, ia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Bukan teknisi sederhana yang berangkat dengan doa, melainkan pria yang terjebak dalam kemewahan yang menipu. Dan pada saat itulah, Arif menyadari satu hal yang menakutkan. Semakin lama ia bertahan, semakin sulit jalan pulang. Namun ia belum tahu, ujian terbesarnya belum benar-benar dimulai. Malam itu, hujan turun deras di Seoul. Arif berdiri di depan jendela kamar mewah yang selama ini ia tinggali, memandangi lampu kota yang berkilauan. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Namun di dalam hatinya, kekacauan tak pernah berhenti. Perempuan itu kini semakin menuntut. Apa yang dulu hanya isyarat, kini berubah menjadi ikatan yang mengekang. Setiap bantuan selalu diiringi syarat. Setiap uang selalu menuntut balasan. Arif sadar, ia bukan lagi pekerja, melainkan tawanan kenyamanan. Kalau kamu pergi, semua ini berhenti, ucap perempuan itu suatu malam, dingin dan tegas. Uang, tempat tinggal, bahkan pekerjaanmu. Ancaman itu membuat lutut Arif lemas. Ia terjebak. Tak punya tabungan cukup. Tak punya keberanian untuk berkata tidak. Masalah datang bertubi-tubi. Suatu pagi, perusahaan tempat Arif terdaftar menerima laporan anonim. Ia dipanggil manajemen. Ditanya soal jam kerja yang tak wajar dan hubungan pribadi dengan klien. Arif tak mampu membela diri. Wajahnya tertunduk. Jawaban yang keluar terdengar kosong. Hari itu juga, kontrak kerjanya diputus. Perempuan itu pun menghilang begitu saja. Telepon tak diangkat. Pesan tak dibalas. Dalam satu hari, Arif kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, sumber uang, dan yang paling menyakitkan, harga dirinya. Ia kembali ke asrama lama dengan koper kosong dan hati yang remuk. Malam-malamnya kini ditemani rasa takut, penyesalan, dan doa yang terputus-putus. Dalam keputusasaan, Arif pergi ke masjid kecil tempat para perantau biasa berkumpul. Di sana, ia bertemu sesama TKI yang hidup sederhana namun wajahnya tenang. Seorang pria tua mendekatinya dan berkata pelan, "Uang bisa dicari lagi, nak. Tapi kalau hatimu rusak, hidupmu akan selalu gelisah." Kata-kata itu menghantam dada Arif. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Arif menangis dan berdoa dengan jujur. Bukan meminta uang, bukan meminta kemewahan, melainkan meminta kesempatan untuk memperbaiki diri. Arif memulai ulang dari nol. Ia menerima pekerjaan kasar, membersihkan gedung, memperbaiki AC lama dengan bayaran kecil, bahkan bekerja lembur tanpa mengeluh. Tak ada rumah mewah, tak ada amplop tebal. Namun untuk pertama kalinya, tidurnya nyenyak. Sedikit demi sedikit, kepercayaan orang kembali padanya. Ia bekerja jujur, datang tepat waktu, menolak jalan pintas. Beberapa tahun kemudian, Arif pulang ke Nganjuk. Bukan sebagai orang kaya raya, melainkan sebagai anak yang pulang dengan kepala tegak. Ia membuka jasa servis kecil. Hidup sederhana, namun damai. Dari kisah Arif, kita belajar bahwa tidak semua rezeki layak diperjuangkan. Tidak semua kemewahan membawa kebahagiaan. Uang bisa mengubah hidup, tetapi kejujuranlah yang menyelamatkan jiwa. Dan sebesar apapun kesalahan seseorang, jalan pulang selalu ada, selama kita berani mengakui dan memperbaikinya.